Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumi rasyad, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah Jambi yang Bapak sayangi, alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak sedikit ingin berbagi kepada kalian semua berkenaan tentang kegiatan di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini, tepatnya di tanggal 10 Zulhijjah, kita akan memperingati atau kita akan merayakan, yaitu Hari Raya Idul Adha. Perlu kita ketahui bersama, di mana pada tanggal 10 Zulhijjah ini seluruh umat muslim di dunia akan melaksanakan salat sunat Idul Adha, di mana hukum salat sunat Idul Adha adalah hukumnya sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan untuk kita laksanakan. Sebelum kita menuju tempat salat Idul Adha, ada beberapa hal yang akan kita lakukan atau sunnah-sunnahnya. Yang pertama yaitu kita mandi terlebih dahulu, kemudian memakai pakaian yang baik, yang bagus, yang sopan, yang rapi, kemudian memakai wangian. Setelah itu barulah kita akan menuju ke tempat ibadah sholat Idul Adha dilaksanakan. Bisa di masjid, bisa di lapangan, atau tempat yang lainnya. Nah, dalam pelaksanaan sholat sunat Idul Adha, tata caranya adalah, yang pertama, sebelum kita memulainya, biasanya seorang Bilal itu akan memberitahu bahwa pelaksanaan akan dilaksanakan. Biasanya membaca as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, sallu sunnatal idil adha rahimakumullah. Kemudian para jemaah biasanya menjawab salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, setelah itu imam berdiri di tempat sholat khusus imam, kemudian diikuti oleh makmumnya. Jangan lupa sebelum kita mengangkat takbir atau mengangkat tangan, kita pasang niat dulu. Kita akan melaksanakan sholat sunat Idul Adha, di mana niatnya adalah usolli sunnatal idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ini kalau kita sebagai makmum. Jumlah rakaat daripada sholat Idul Adha adalah 2 rakaat, dan di takbir atau rakaat yang pertama itu ada 7 takbir. Takbir pertama kita baca setelah Allahu Akbar, baca doa iftitah. Kemudian takbir kembali sampai sebanyak 7 kali, dan di sela-sela takbir itu kita membaca kalimat tasbih, yakni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kita baca sebanyak takbir, kemudian baru baca surah Al-Fatihah. Kita mengikuti imam.
Nah, di rakaat yang kedua takbir sebanyak 5 kali. Di sela-sela takbir masih sama bacaannya. Baca kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita lakukan sampai selesai salam. Nah, perlu diketahui untuk anak-anak sekalian bahwa sholat sunat Idul Adha itu beda dengan sholat Jumat. Dimana kalau sholat Jumat itu kita khutbah dulu baru sholat, tapi kalau sholat Idul Adha sholat dulu baru khutbah. Ketika khotib sedang berkhutbah, bagi kita sebagai makmum jamaah tidak boleh berkata-kata. Ingat, ketika khotib sedang berkhutbah, kita dilarang untuk berbicara. Apa yang kita lakukan? Kita duduk dengan tenang, diam, dengarkan apa yang disampaikan oleh khotib. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk para jamaah. Nah, anak-anak sekalian, dalam waktu beberapa hari lagi, insya Allah hari Jumat besok, tepatnya di tanggal 31 Juli, maka marilah kita sama-sama hidupkan di malam-malam hari raya nanti, ya, malam Jumat insya Allah, kita mengumandangkan takbir, tahmid, baik di rumah, di masjid, atau di mana saja. Apa bacaannya? Bunyinya seperti ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini bacaan kalimat-kalimat takbir ketika malam hari raya. Dan bedanya hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha, takbiran ini itu dibaca selama 3 hari, disunahkan setelah sholat fardu. Nah, anak sekalian, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Selamat Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.